ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan. Belajar bersama, semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Bu Fahdina Ilmi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, dan bersama anak-anak hebat tentunya. Saya Bagas Adia Prasetyo dari kelas 8A. Saya Muhammad Amirul Adli dari kelas 8A. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang baca tulis Al-Quran. Oke, yang pertama, santai aja ya, ini bukan ujian, bukan ulangan, jadi Ya, kita bincang santai aja. Menurut kalian nih, apa tantangan terbesar dalam belajar Al-Quran? Kalau dari saya sih Bu, yang pertama itu ada waktu. Karena saya juga sibuk, ada basket, robotik, dan lain-lain. Nah, mungkin yang kedua itu juga dari cara hafalan. Oh, hafalan. Ya, soalnya kan hafalan itu nggak dikit ya Bu. Ya. Jadi kadang ketukar itu, dan itu bikin bingung. Udah. Oke. Jadi hafalan sama waktunya ya. Iya Bu. Oke, kalau dari Adli gimana Adli? Kalau saya sih sama juga Bu, dari waktu juga. Soalnya kan saya juga mengikuti organisasi OSIS. Jadi saya sangat sibuk, biasanya pulangnya sore atau enggak kemalaman. Jadi gak ada waktu buat hafalan. Oke, gak ada waktu buat hafalannya, tapi kalau buat Al-Quran, baca Al-Quran misalnya, nah, kalian punya waktu khusus nggak? Oh, Kalau saya ada Bu. Ada apa? Kadang saya itu habis subuh, terus sama habis maghrib. Itu saya biasakan untuk baca Al-Quran mungkin sama hafalan. Oke, itu setiap hari atau ya kalau nggak capek Bu, misalkan kayak Setiap gitu? hari. Oh, setiap hari, good. Kalau Adli kalau gimana? saya sangat dianjurkan Bu, misalnya kalau setelah sholat subuh itu harus membaca Al-Quran. Dan kalau setelah sholat maghrib juga harus membaca Al-Quran. Ya, terima kasih kalian meskipun sibuk tapi tidak lupa dengan Al-Quran, karena yang bisa menolong kita nanti itu ya Al-Quran itu. Apalagi kalian bacanya dengan istiqomah, nah itu pasti akan ada apa ya, ini sesuatu yang diberikan sama Allah untuk orang-orang yang istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Jadi hal sedikit yang kita lakukan tetapi dilakukan setiap hari itu lebih baik, kayak gitu ya. Jadi jangan tinggalkan Al-Qur'annya. Iya. Oke. Mungkin sekarang kalian belum merasakan, tapi nanti kalian akan merasakannya, apalagi kalau sudah besar. Atau mungkin sekarang kalian sudah merasa tapi kalian nggak tahu kalau itu ternyata berkah dari kalian baca Al-Quran. Yaitu tadi kemudahan-kemudahan kalian dalam segala hal. Entah itu kalau kalian lomba, kalian berorganisasi, kalian ulangan. Oh, kok mudah ya tadi ya, tapi teman-teman kalian nggak merasakan itu. Nah, itu bisa jadi karena berkah dari istiqomah yang kalian lakukan setiap hari gitu. Nah, terus ada nggak momen ketika kalian merasa oh ternyata baca Al-Quran itu menyenangkan ya? Coba. Kalau saya ada Bu, ketika saya berhasil menyelesaikan hafalan di juz 2, itu saya rasanya senang, soalnya ayatnya juga lumayan panjang dan itu butuh effort dan lain-lain gitu. Jadi merasa terharu. Oke. Kalau saya sih Bu, misalnya kalau banyak masalah gitu, nanti saya langsung sholat sunnah terus membaca Al-Quran, misalnya surat Al-Waqiah gitu, nanti hati saya langsung terasa sejuk dan kayak tenang gitu Bu. Oke, good. Bagus sekali. Ya, makanya itu banyak sekali keajaiban yang akan kita dapat ya dari membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai, pokoknya pesannya Bu Dina, karena ini kebiasaan yang bagus yang sudah kalian lakukan, jadi tetap lakukan sampai kapanpun. Kan punya hafalan sudah berapa banyak gitu? Hafalan sudah ada nggak hafalan yang dipunya? Kalau saya sudah hafal mungkin 4 juz Bu. 4 juz, Masya Allah. Ada juz 30, juz 29, juz 1 sama juz 2.
Itu sampai sekarang masih dihafalkan atau sudah dulu Bu itu gitu? Sampai sekarang Bu, malah sekarang udah mau hatam juz 5 juga. Masya Allah, semangat terus ya. Karena apalagi sekarang ya banyak beasiswa yang bisa kita dapat dari itu, salah satunya ya karena berkahnya Al-Quran ya. Dari kita menghafal Al-Quran itu ada kayak beasiswa nanti ke perguruan tinggi. Banyak sekali sekarang kan perguruan tinggi yang mengadakan beasiswa Al-Quran kayak gitu. Kalau Adli? Kalau saya sih 2 juz, Bu, juz 30 sama juz 1 aja. Oke, Masya Allah, sudah bagus sekali itu. Pokoknya kita tekuni, kita baca setiap hari. Terus juga ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang banyak penelitian ini malah mengatakan bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran itu kecerdasannya akan bertambah. Jadi beda kecerdasannya orang yang biasa, karena kan biasa diasah. Iya. Nah, jadi akan berbeda dengan yang jarang mengaji, apalagi yang tidak menghafalkan, itu akan berbeda. Jadi tetap semangat terus menghafalkan Al-Quran. Iya Bu. Oke. Kalian pernah nggak merasa deg-degan kalau disuruh di kelas atau di depan umum untuk membaca Al-Quran? Mungkin saya pernah Bu sekali, itu karena kan dikasih tugas untuk membaca Al-Quran di depan kelas. Nah itu saya lupa menghafal, jadi saya hafalnya kebut-kebutan. Nah pas maju itu bisa sih Bu, tapi ada rasa takut salah, nanti diejek dan lain-lain. Oh gitu. Kalau Adli gimana, Kalau pernah saya nggak? sih kan pertama kali juga Bu, jadi nervous gitu, kayak ngeredek terus gemeteran, jadi yang dihafalin malah lupa gitu. Malah lupa. Kalau hafalan tentang hafalannya ya. Tapi kalau membaca, kalau misalnya nggak usah hafalan, kalau membaca kalian udah percaya diri nggak? Kalau saya udah sih Bu. Alhamdulillah. Oke, sudah ya. Oke, bagus. Nah, kalau kita membaca Al-Quran kan harus benar nih tajwidnya. Menurut kalian apa susahnya untuk belajar tajwidnya gitu? Ada nggak kesusahan? Kalau saya itu mungkin pas belajar di bab-bab pembacaan huruf dan lain-lain gitu Bu, takutnya kan kalau salah pembacaan salah arti, nah itu yang saya takutkan. Nah, ya betul sekali. Kalau Adli gimana Adli? Kalau saya Menurut sih Adli? pas belajar tajwid emang kayak kelihatan wah susah banget nih. Soalnya kan misalnya kita bilangnya ha tapi kedengarannya bukan ha gitu Bu. Ya. Jadi sesuai pendengarnya gitu juga Bu. Iya, jadi Bu Dina dulu waktu sekalian waktu belajar tajwid itu juga merasa ini sih kayak susah karena ada kan beberapa kayak mat. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, pada saat yang harus panjangnya 6 ketukan, 5 ketukan, 3 ketukan. Nah, itu ya. Tapi akhirnya Bu Dina lawan. Bener nggak menurut kalian? Jadi kita itu harus melawan rasa kayak aduh nanti kalau nggak bisa gimana, aduh belum hafal tajwidnya gimana, takut dimarahin ustadz. Tapi kalau nggak kita lawan, kita wes nggak usah masuk wes waktunya tajwid ini. Kalau nggak kita lawan maka ya akan nggak bisa terus. Tapi kalau kita lawan, coba kita sedikit-sedikit belajar, terus kita ini amalkan ketika kita membaca Al-Quran, maka akan bisa gitu kan? Ya. Oke, betul. Nah, kalian punya ayat favorit nggak di dalam Al-Quran? Kalau saya ada Bu, itu Apa di surat Al-Baqarah ayat 286. Intinya itu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oke, bagus sekali. Adli? Kalau saya sih di surat Al-Insyirah ayat 6 Bu. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya masing-masing. Oke, itu malah disebutkan 2 kali ya di dalam Iya. Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, makanya itu kalau kita sedang terpuruk atau kita sedih nadi, ingat-ingat ayat itu, setelah kesulitan Allah tuh sudah berjanji. Nah, bahkan 2 kali disebutkan kalau setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ya kan? Terus Allah itu nggak mungkin kan membebani kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yaitu di 2 surat ini sebenarnya Allah itu pesannya jangan mudah putus asa gitu.
gitu. Jadi harus tetap semangat karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selagi Allah bersama kita. Oke. Ini ya, kebetulan Bagas dan Adli punya adik kecil. Terus apa pesan kalian tentang belajar membaca Al-Quran kepada adik kalian atau adik-adik kelas ini? Kalau saya sih, kalau ke adik itu ngajarinnya, yang pertama itu belajar pembacaan hurufnya dulu, Bu. Oh iya. Nah, kalau sudah mulai lancar, belajar kayak pembacaannya kayak A, I, U, dan lain-lain. Terus kalau sudah lancar itu mulai belajar tajwid, Bu. Dari pengertian mad dan lain-lain. Kalau sudah baru ke qorib, baru bisa baca Al-Quran. Oke, kalau Adli gimana? Nah, kalau saya sih belajar pembacanya dulu, Bu. Soalnya kan kalau membaca Al-Quran harus benar tajwid, terus qorib harus ya juga mengerti. Kalau tajwidnya salah juga kan beda arti juga, Bu. Jadi baru nanti kita belajarin harus konsisten buat baca Al-Quran. Oke, betul. Terima kasih nih kakak-kakak hebat yang sudah mau mengajarkan kepada adik-adiknya. Karena satu huruf saja yang kita ajarkan kepada orang lain dan diikuti, maka pahalanya itu berlipat-lipat ya kepada kita, ya kepada yang diajarkan. Dan sebaliknya, kalau kita suka ngomong yang nggak baik terus ditiru adik-adiknya, nah itu dosanya juga ya. Jadi makanya kenapa kita harus membiasakan bicara yang baik, berperilaku yang baik. Jadi ketika dicontoh oleh orang lain, kita juga dapat pahalanya gitu. Nah ini, menurut kalian apa manfaat paling kerasa ketika seseorang mulai rutin membaca Al-Quran meskipun cuma 1 halaman? Pengalaman kalian deh, gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, Bu, misalnya kita konsisten nih baca surat Yasin. Ya. Nah, pertamanya kita nggak hafal, Bu, kayak kamu hafalan surat Yasin deh. Tapi misalnya kita konsisten selama 1 bulan setiap malam baca surat Yasin, itu pasti kerasa kalau kita hafal, Bu. Padahal tanpa kita menghafal sama sekali. Oke, langsung hafal di Iya. luar kepala meskipun nggak sengaja ternyata kita sudah menghafalkan gitu ya. Kalau Bagas, gimana Kalau Gas? saya sih selama menghafal Al-Quran ya, Bu, itu kan kadang ada yang merasa putus asa kok nggak hafal-hafal. Iya. Nah, tapi saya itu selalu dimotivasi sama orang tua saya, Bu, dan dibilangin kalau kamu stuck di situ-situ aja, kamu nggak akan berkembang. Jadi mendingan kamu hafalan dikit-dikit, tapi nanti pasti akan menjadi bukit. Oke, betul, bagus sekali. Nah, Bu Dina punya cerita juga ini tentang pengalaman unik tentang manfaat ketika kita rutin membaca Al-Quran atau mengamalkan kebaikan gitu ya. Ya mungkin apa Bu Dina pernah cerita ya udah di kelas kalian ya? Sepertinya belum kayaknya. Oh belum ya. Jadi Bu Dina kan ngaji dulu juga sama kayak kalian. Waktu SMP itu ada tryout namanya, dulu kan ada ujian. Kalau sekarang itu mungkin kalian yang kemarin ngadakan lomba itu untuk adik-adik kelas Iya. yang SD gitu. Iya. Nah itu sekecamatan lombanya itu. Nah itu kan bersaing sama anak-anak pinter-pinter dari tempat-tempat lain, dari sekolah-sekolah lain. Temen Bu Dina itu yang di sekolahnya Bu Dina itu juga pinter banget. Jadi dia itu kayak juara satunya gitu. Kemudian Bu Dina itu dipeseni sama ustadznya Bu Dina, kamu harus melakukan 1 keistiqomahan gitu, apa aja wes terserah. Nah Bu Dina itu kayak kalau nggak salah itu baca sholawat apa kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan sesuatu yang simpel kan, Iya, tapi dahsyatnya luar biasa karena kapanpun sambil, entah itu kalian sambil ngapa-ngapain itu berpahala gitu. Entah itu niat nyari pamer atau niatnya memang benar-benar tulus, atau ketika kita nggak usah wudhu kita itu bisa mengamalkan gitu kan. Yang paling gampang lah, nah sholawat, baca sholawat itu terus. Kemudian ikut lomba kan. Nah ketika diumumkan nama Bu Dina itu masuk 3 besar gitu tingkat kecamatan. Sebenarnya Bu Dina itu juga kayak nggak yakin sih. Nah temannya Bu Dina yang paling pinter ini bilang, kok kamu yang juara? Nah akhirnya kita ya nggak tahu ya, coba kita ke guru kita aja untuk konfirmasi gitu. Nah guru kita yang nyuruh gitu, guru IPA waktu itu. Bu ini kok yang juara ini sih gitu. Kata guru kami bilangnya apa? Oh iya, itu katanya panitianya itu ada salah kunci
jawaban. Jadi seharusnya punya jawabannya A, B, C gitu ya. Iya. Nomor 1 A, B, C. Lah punyanya Budina jawabannya B, C, D gitu. Seharusnya salah kan? Iya. Nah, ternyata kuncinya yang dibuat oleh panitia itu sesuai dengan jawaban yang saya isi. Nah, akhirnya oke kan, Budina nggak enak sama temennya Budina itu tadi. Ke panitia kita kan, ke panitianya yang mengadakan, Mbak ini tadi katanya ada kesalahan, salah kunci jawaban, seharusnya berarti kan saya nggak menang, ini hadiahnya saya kembalikan gitu Budina. Nah ternyata katanya mbaknya, nggak usah, ya memang ada salah kunci jawaban, tapi yang sudah kami berikan, hadiah yang sudah kami berikan ya jadi haknya adik gitu. Nah itu kan Masya Allah ya. Bukan salahnya itu yang patut kita ini jadikan pelajaran. Jadi semenjak saat itu Bu Dina semakin yakin bahwa yang menolong kita itu ya Allah. Bisa aja kita nggak tahu wis itu sudah pasrah, tapi kalau kita sama Allah, kita yakin kita lakukan semua sesuai perintah Allah ya, itu insya Allah akan dimudahkan kayak gitu ya. Jadi kalian harus yakin juga apapun yang kalian lakukan itu iringi dengan keyakinan bahwa akan dimudahkan sama Allah, dan keistiqomahan kalian itu jangan dilepaskan ya. Oke, jangan ditinggalkan. Ini coba sebutkan satu hal yang kalian ingin ubah dari kebiasaan kalian soal Al-Quran. Apa kalian sudah merasa puas atau sebaiknya ada yang ingin kalian rubah gitu? Kalau saya sih kan sekarang sibuk ya Bu. Nah itu kadang menghafal Al-Qurannya itu cuma dikit. Nah itu saya pengen berubah biar agar hafalannya lebih banyak, terus biar lebih lebih cepat hafal dan lain-lain gitu. Akhirnya saya coba beraniin diri, nyabut satu kegiatan saya, itu saya lepas, nggak ikut itu lagi dan lebih fokus ke Al-Quran. Masya Allah. Kalau Adli? Kalau saya sih biasanya itu kan misalnya mau ujian nih, nah pasti kalau habis maghrib kan kalau baca Al-Quran pasti dikit, soalnya waktunya buat belajar. Tapi kata orang tua saya, yang membantumu itu pasti malah lebih jalur langitnya ketimbang yang di dunia. Ya udah saya coba Bismillah aja membaca Al-Qurannya yang lebih panjang gitu Bu ketimbang belajarnya. Tapi alhamdulillah ternyata nilainya ya juga lebih baik Bu. Betul sekali Bu Dina setuju juga tentang jalur langit ini. Kita mungkin bersaing di dunia kayak antar teman, misalkan kelas A ya kan, pinter-pinter nih, terus kalian sama-sama belajar sehari 1 jam semua, tapi bedanya kalian ditambah dengan sholat sunnahnya, baca Al-Qurannya, sholawatnya, insya Allah akan beda. Misalkan teman kalian untuk memahami satu mata pelajaran sulit, nah tapi kalau kalian istiqomah dengan kebaikan itu tadi, dengan jalur langit kalian, nah insya Allah kalian dipermudah. Bisa jadi juga jawaban kalian yang kalian ragu-ragu, nah ternyata benar. Pokoknya gitu, sesuai alurnya kalian lakukan, jalur langitnya jangan lupa. Bu Dina itu penting sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau Ibu kasih tantangan 30 hari dekat dengan Al-Quran, kalian mau tantangan seperti apa yang menurut kalian menyenangkan? Kalau aku mungkin setiap habis sholat harus bisa hafal 5 ayat gitu Bu. Oke. Jadi kayak ada rasa tantangan gitu tersendiri gitu. Jadi kayak pengen buktiin kalau kita itu bisa. Oke. Biasanya Bagas itu hafalannya, setoran hafalan kepada orang tua atau ada ustadznya gitu? Kalau saya ke orang tua itu habis subuh. Itu Bagus. saya hafalan, terus kadang saya kayak nunjukin kalau saya bisa. Terus sama kalau TPK itu ke ustadz. Itu kalau udah hafal katanya kalau setoran itu minimal 5 ayat. Oh gitu, memang ada gitu. Ustadznya datang ke rumah atau Bagas ke TPK itu tadi? TPK. Oh ke TPK di dekat rumah. Iya. Oh iya, bagus. Jadi memang harus ada gurunya yang menyimak, karena kan kita nggak tahu ya kalau nggak ada gurunya kan kita nggak tahu itu benar apa enggak, sudah sesuai tajwid apa belum gitu. Adli,
Apa Kalau tuh? aku sih kan 30 hari itu kan sama juga 30 juz Bu ya. Nah kalau misalnya nih satu hari itu kan nggak sempat pasti baca 1 juz misalnya. Nah kalau aku sih biasanya kalau misalnya bulan Ramadan itu aku sempetin Bu, jadi satu hari 1 juz. Kalau misalnya 1 bulan kan udah 30 hari nanti udah khatam Bu. Gitu yang hatam jadinya ya Al-Quran. Kalian punya motivasi tersendiri gak dalam menghafalkan Al-Quran? Kenapa kalian kok kan jarang anak-anak itu jangankan hafal ya, ngaji aja juga nggak semua gitu. Nah kalau kalian apa motivasinya dalam menghafalkan Al-Quran? Kok ingin terus menghafal Al-Quran gitu? Kalau dari saya mungkin dari nasihat orang tua juga Bu. Yang pertama, kalau kamu percuma kalau belajar di dunia aja, kayak kamu belajar ambisius dan lain-lain, tapi kalau jalur langitnya nggak dilakukan juga itu akan percuma. Terus yang kedua itu saya juga mulai nyadar Bu, kok selama ini nilainya agak turun, dan saya coba kayak mulai baca Al-Quran dan lain-lain, itu alhamdulillahnya naik, dan jadi sampai sekarang saya terus melakukan itu. Oke, good, hebat ya Bagas dan orang tuanya itu ya memang harus seperti itu. Harus seimbang antara ya di dunianya apalagi di akhiratnya. Oke, Kalau saya sih Bu biasanya kayak kalau misalnya melihat acara TV yang kayak acara tahfidz gitu Bu, kalau misalnya ada anak seusia 4 tahun itu udah hafal 30 juz, saya aja umurnya udah 14 tahun, masa cuma hafal 2 juz gitu Bu. Ya udah saya termotivasi buat hafalan terus menerus gitu. Oke, bagus. Dan kalau kita menghafal Al-Quran, kita kan bisa memberikan mahkota dan jubah kepada orang tua kita di akhirat. Dan orang yang menghafalkan Al-Quran itu nanti bisa menolong minimal 6 keluarganya lah gitu nanti di akhirat. Jadi semangat terus ya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah nggak terasa sudah 20 menit lebih kita ya. Seru banget menurut Budina, dan Budina juga belajar banyak dari kalian. Semangat kalian, motivasi kalian luar biasa. Terima kasih untuk Bagas, Adli, dan orang tuanya Bagas dan Adli yang luar biasa selalu memotivasi. Tetap semangat ya. Ya Bu. Oke. Semoga kita juga semakin cinta dan dekat dengan Al-Quran. Oke, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan.